Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini 11 Oktober 2022 sorenya saya melakukan aktivitas berolahraga ya, mungkin sekitar 15 menit di bawah lah. Kembali menarasikan gerakan senam yang sering saya unggah di YouTube, dimana gerakan tersebut kalau kita gunakan untuk fungsi samsak ataupun dengan kecepatan tinggi, hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa step. Salah satu contoh saya peragakan dengan gerakan senam yang lambat seperti sekarang ini, dengan menggiringkan kepala, termasuk juga kondisi ke masing-masing tempat. Hal tersebut bisa berlaku dengan spontanitas, mana getaran daripada pinggang pinggul dengan spontanitas yang saya peragakan begitu niatan untuk melakukan pikiran. Tentunya gerakan tumit di bawah dan juga didukung oleh kespontanitasan bersama antara gerakan pinggang pinggul, termasuk juga langkah-langkah yang senam saya bawakan. Gerakan tumit sedikit di bawah itu akan memberikan suatu dorongan pada organ tubuh kita. Tentu dalam hal ini adalah kita gunakan melangkah kaki, tapi untuk speed dan kecepatan tangan tergantung dari cara kita melontarkan kebersamaan antara bahu dan juga tumit di bawah, yang akan memberikan andil sangat besar terhadap tenaga ataupun power yang dilontarkan ke arah mana, baik ke depan, ke samping, dan ke arah lainnya. Nah, gerakan seperti peragaan ini, getaran antara pinggang pinggul menjadi satu kesatuan gerak. Nah, untuk pelatihan sebagai medianya kita gunakan samsak. Jadi samsak dia sebagai partner saja untuk merealitakan gerakan seperti diperagakan tadi. Berilah keadaan santai, sampai 10. Begitu ada niat untuk melakukan gerakan ke depan ataupun ke samping, tinggal melakukan gerakan langkah spontanitas. Kaki yang di belakang memberikan dorongan terhadap salah satu kaki lagi yang ada di depan. Namun kebersamaan gerak tersebut pasti harus simetris, artinya bersama-sama agar tenaga yang kita lontarkan ke dalam samsak tersebut menjadi satu kesatuan. Dan kecepatan untuk mengolah tangan atau menggantikan posisi tangan kanan dan kiri, nah, itu paling penting juga adalah gerakan bahu. Gerakan bahu begitu yang kaki kanan melaju ataupun tangan kanan melaju, otomatis bahu kanan itu akan menuju bersama-sama ke arah sasaran. Nah, teman-teman, walaupun saya berbicara bahwa media ini adalah samsak, seandainya ketika teman-teman yang selalu bisa memberikan motivasi sering mengatakan usia lanjut, sudah tua, dan lain sebagainya, akan tetapi gerakan seperti ini bisa dilakukan tanpa menggunakan tenaga full, tenaga besar. Yang penting adalah kita dapat bergerak mengelastisitaskan otot antara bahu, pinggang, pinggul, leher, dan sebagainya. Untuk pola pemukulan samsak banyak cara. Kita mesti harus merubah mindset. Di saat sudah ukuran seperti saya adalah 60 tahun, penggunaan samsak seperti depan ini biasanya sebagai media teman bermain, sehingga tidaklah beban di saat berada di depan samsak. Kita bisa melakukan gerakan bebas dengan cara memutar. Yang penting setiap langkah yang dilakukan oleh serangan tangan itu diikuti dengan gerakan simetris, artinya salah satu kaki mungkin lurus, salah satu kaki dibentuk agak menekuk. Maka kita juga ada sedikit langkah memutar ke belakang. Hal ini kita bisa ciptakan atau kita bisa bermain di depan samsak
situasi santai dengan menggerakkan tangan kanan kiri dan lain sebagainya. Tentu dalam hal ini mesti harus ada niatan yang kuat untuk berolahraga bisa selanjutnya. Walaupun kebetulan hari ini adalah saya ada acara jam 7 malam, namun saya berusaha habis melakukan bersih-bersih halaman. Jam 6 saya ambil samsak untuk melakukan olahraga seperti yang saya peragakan di depan dan kali ini, dengan hitungan durasi antara 15 menit di bawah atau 10 menit sudah cukup rasanya. Biasanya saya sudah berkeluar keringat. Nah, teknik memukul seperti sekarang ini juga tidak perlu dengan tenaga besar, yang penting kita dapat mengeluarkan satu gerakan. Yang tadi saya peragakan ketika melakukan pukulan dengan gaya senam tadi itu tidak perlu dengan gerakan tangan terlebih jauh. Kita bisa menggunakan speed maju bersama-sama, langsung memberikan dorongan terhadap tangan yang akan mengeksekusi gerakan atau berupa pukulan ke daerah samsak. Sekali lagi catatannya itu dari faktor untuk tumit di belakang, dia akan memberikan dorongan terhadap pukulan mana arah tangan yang kita tuju. Ya, mungkin peragaan untuk di samsak saya peragakan seperti itu aja. Selain itu kita juga bisa tambahkan loncatan dan juga gerakan pukulan dengan versi ataupun gaya pakem yang kita punya. Gerakan memukul seperti arah ke belakang, memutar, itu hanya suatu variasi untuk menambah perbendaharaan. Artinya kita tidak monoton dalam suatu pelatihan menggunakan medan samsak selalu dengan satu gerakan, namun kita bisa ciptakan dengan beberapa gerakan sesuai dengan situasi dan kondisi saat kita berada di tempat samsak ataupun kondisi tenaga dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dengan ukuran waktu sekarang sekitar 7 menit walaupun itu saya tidak bergerak banyak sekali, tapi dengan media samsak, dengan melakukan pola sedikit tekuk dan sebagainya, itu sudah cukup membuat suasana suku besar menjadi panas. Sekarang saya akan peragakan kembali beberapa gerakan cantik yang kita bisa lakukan, gerakan betul dengan tidak beban, tidak perlu mengingat terlalu banyak, yang perlu fokus adalah gerakan pada tumit, pada lutut. Salah satu kaki untuk 100 derajat ataupun kurang derajat. Ini gerakan yang kelihatannya menarik itu akan lebih bagus dibawakan ketika hanya dengan menghitung 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi dengan membawakan satu senam seperti sekarang, secara santai seperti menari ditambah dengan liuk daripada bahu sedikit merendah dan sebagainya, dengan gaya pola seperti sekarang ini kita akan betul-betul enjoy, menikmati situasi kita bergerak dan juga betul sekali kaki lurus, satunya lagi tentu dalam keadaan 90 derajat, bukan dengan perputaran tangan seperti orang menangkis, seperti orang membuka dan sebagainya. Apapun bisa dilakukan, yang penting pakem depan tersebut menjadi suatu patokan ketika gerakan tangan, intinya posisi kaki pasti harus simetris saat akan menolak tangan ke samping, ke depan, memutar. Nah, posisi ataupun konstruksi daripada posisi jangkar, salah satu dia akan membentuk sudut 90 derajat dan satu lagi membentuk kaki lurus, ataupun walaupun tidak terlalu lurus, paling tidak dalam keadaan kondisi atau posisi lurus. Banyak cara teman-teman, yang penting ada niatan untuk melakukan suatu pola pelatihan, karena untuk berkata di usia lanjut ya cukup diperlukan suatu metode pelatihan. Nah, setelah itu kita bisa lakukan sedikit pelemasan, melakukan getaran seperti peragaan yang sedang saya bawakan. Nah teman-teman, dalam pelatihan waktu yang sangat singkat, saya sengaja menggunakan baju atau uniform warna hitam
dimana di dalamnya juga terdapat baju kaos yang kita maksud agar cepat suhu tubuh. Dengan gerakan hanya waktu yang sangat pendek, berharap suhu tubuh akan menjadi panas. Nah, setiap gerakan ataupun senam-senam yang saya bawakan pada video-video sebelumnya telah saya post di YouTube. Saya selalu di akhir pelatihan membuka baju yang tujuannya adalah hanya untuk menunjukkan bahwasanya ketika bergerak menggunakan pakem-pakem jangkar tadi, termasuk juga simetrisnya tangan, dengan menghitung waktu di bawah 10 menit, bilanglah 6 menit, sudah 6 menit saja tuh, 7 menit aja sudah kelihatan. Ini saya tunjukkan dengan pada leher, termasuk juga dengan sudah kelihatan agak berkeringat, atau boleh dikatakan di punggung saya ataupun di dadanya sudah basah dengan waktu yang sangat-sangat singkat, 6-7 menit. Tidak full bergerak seperti tadi, karena tapi langkah-langkah jangkar yang kita gunakan untuk menukik, untuk bangun, dan untuk berputar, itu membuat kolaborasi di antara satu otot dengan otot yang lainnya menjadi cukup lumayan untuk mendorong suhu tubuh kita cepat menjadi panas sehingga berkeringat. Nah, setelah itu mungkin kalau masih ada kondisi bagus, kita lakukan terobosan otot seperti video-video yang telah saya bawakan sebelumnya. Nah, teman-teman, semoga hal ini akan menjadikan atau memberikan motivasi terhadap teman-teman yang mengatakan usia lanjut. Ini saya buka bajunya, maaf teman-teman, bukan untuk bermaksud memperlihatkan badan wah atau apalah, bukan itu maksudnya, tetapi tujuannya kita untuk membuka baju seperti sekarang ini memperlihatkan bahwasanya setelah melakukan pelatihan dengan durasi waktu antara 7 menit ke bawah, setelah dibuka baju seperti ini dia jadi cukup basah. Saya perlihatkan dari arah belakang punggung itu udah kelihatan keringat mulai membasah, dan saya pikir ke 1 menit dari sekarang ini suhu tubuh kita masih sedang sangat panas, otomatis keringat akan lebih mengucur, badan saya sudah basah. Nah, inilah motivasi saya berolahraga usia lanjut dengan seumuran 60 tahun sudah. Nah, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga termotivasi dan semoga juga saya selalu berharap teman-teman sekeluarga sehat-sehat. Terima kasih, sampai berjumpa.